Tol Cicincin tahun 2024 sebelum Lebaran sudah clear, selesai, tegas Mahyeldi usai menghadiri pertemuan kelompok kerja nasional Pokjanal Posyandu dalam integrasi layanan primer ILP tingkat Kabupaten 50 Kota di Aula Kantor Bupati 50 Kota, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Terkait proses pembebasan lahannya, menurut Mahyeldi sampai saat ini tidak ada halangan. Pembangunannya juga sedang berjalan. Mahyeldi mengatakan, dalam prosesnya, sedang menunggu pihak Kementerian PUPR berkunjung ke Sumbar. Untuk jalan tol ini kita sedang koordinasi dengan Kementerian PUPR. Saat ini di daerah tidak ada halangan. Sekarang tinggal menunggu pihak Kementerian PUPR datang. Kita sudah siapkan tim, terang Mahyeldi. Sementara, Bupati 50 Kota, Safarudin Detbandaro Rajo mengatakan, pihaknya telah bertemu Japan International Cooperation Agency, JICA, pada tanggal 10 Juli tahun 2023 lalu untuk membahas pembangunan ruas jalan tol Payakumbuh Pangkalan. Kedatangan perwakilan JICA perwakilan Indonesia didampingi Kepala Balai Prasarana Jalan Provinsi Sumbar Tabrani beserta tim Kementerian PUPR. Kegiatan JICA selaku kontraktor pelaksana jalan tol Payakumbuh Pangkalan selama 2 hari di Sumbar, khususnya di Kabupaten 50 Kota, ke lapangan dan rapat pembahasan kesiapan pembangunan jalan tol dan konstruksi terowongan baru pada rencana ruas jalan tol Payakumbuh Pangkalan Paket 2 dan Paket 3. Mahyeldi juga mengungkapkan, sebelum pertemuan Bupati 50 Kota dengan JICA dirinya sudah bertemu pihak JICA di Jakarta untuk membahas pembangunan tol ini. Yakin lahan bebas tahun ini. Sementara itu Wagub Sumbar yang juga Ketua Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Sumbar, Audi Joinaldi, mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada penyaluran ganti rugi untuk 15 lahan. Kan tinggal 5% lagi ya, lahan yang akan dibebaskan, Red, ujarnya. Dia mengungkapkan, 5% lahan di ruas tol Padang Pekanbaru seksi Padang Cicincin tersisa itu, adalah lahan yang paling berat proses pembebasannya. Sebab, di lahan tersebut terdapat perkara saling gugat atau saling tuntut, dan meminta pengukuran. Pokoknya macam-macam lah masalah di lahan yang tersisa 5%, Red, ungkapnya. Lebih jelasnya, Audi mencontohkan perkara yang berujung saling gugat antar pemilik atau penggarap lahan. Misalnya pemilik lahan bersepakat dengan penggarap lahan memberi ganti rugi 20 juta rupiah. Namun, kesepakatan mereka tiba-tiba berubah. Misalnya pemilik lahan hanya ingin memberi penggarap 170 juta rupiah. Nah, hal itulah yang membuat penggarap menggugat si pemilik lahan. Jadi, pada prinsipnya lahan sebenarnya sudah bebas ya. Namun tinggal nanti dana dibayarkan lewat pengadilan untuk lahan yang masih dalam perkara antar pemilik atau penggarap lahan, Red, ungkapnya. Untuk itu, pihaknya optimistis lahan tol Padang Cicincin itu bebas 100% dalam tahun ini. Kalau dana untuk ganti kerugian lahan tol Padang Cicincin, Red, kita menjamin tersedia hingga lahan dibebaskan 100%. Dalam waktu dekat bahkan akan disalurkan dana untuk penggantian 13 lahan, ucapnya. Audi juga menjelaskan, bila merujuk data BPN, progres pembebasan lahan di tol Padang Cicincin itu sudah mencapai 97%. Artinya, hanya tinggal 3% lahan lagi yang mesti dibebaskan. Kalau pekerjaan fisiknya sudah sekitar 35%. Sekarang fisik terus berlanjut. Alhamdulillah, ujar Audi. Sedangkan untuk lahan yang akan dibebaskan pada ruas tol Payakumbuh Pangkalan yaitu sekitar 770 bidang tanah. Jadi, katanya jumlah itu lebih sedikit dibandingkan tol Padang Cicincin, yang jumlahnya 1620 bidang tanah. Tapi tetap ada pro dan kontra juga sebenarnya pada pembebasan lahan tol Payakumbuh Pangkalan, Red, tambahnya. Kendati begitu, pihaknya sudah sempat bertemu aliansi masyarakat pendukung tol 50 Kota. Hasilnya, diperoleh informasi bahwa aliansi itu sudah menginventarisir lahan-lahan warga yang memiliki sertifikat. Itu dilakukan karena mereka sangat mendukung pembangunan tol ini, ungkapnya. Untuk itu, bila lahan tol Padang Cicincin rampung, target selanjutnya yaitu pembebasan lahan Payakumbuh Pangkalan. Sebab, ruas itu akan langsung menghubungkan Sumbar dan Riau. Perhatikan lingkungan. Sementara itu, Andra, warga Lubuk Kalung mengatakan, pembangunan memang bagus untuk kemajuan daerah.
Namun, seharusnya pembangunan juga memperhatikan lingkungan. Misalnya, kata dia, truk pengangkut pasir atau material untuk tol. Saya lihat banyak yang aktivitasnya tidak memperhatikan lingkungan. Pasir berserak di jalanan. Kondisi ini membuat jalanan tidak saja banyak debu tapi juga rawan bagi pengendara lainnya, ungkapnya. Dia berharap kondisi ini lebih diawasi oleh pihak terkait. Misalnya truk harus benar-benar menutup rapat pasir yang diangkutnya. Lalu, pelaksana proyek menyiram jalan dekat lokasi kerjanya secara rutin, agar tidak menimbulkan debu yang parah. Perlu diketahui, jalan itu digunakan oleh berbagai usia, tentunya termasuk anak-anak dan lansia. Mereka adalah golongan rentan sakit karena debu itu, katanya.